等等，不能交啊！不留活口。林家，林动，哼，一次战尽杀绝。不许放了我儿，离开我们林家！哎。 Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Sehat kan ya? Bagi kalian yang belum sehat, disehatin dulu ya sob. Karena sakit itu nggak enak sob. Apalagi sakit hati, ya nggak sob? Nah, untuk menemani kejombloan kalian nih sob, Mimin akan melanjutkan review film sebelumnya, yaitu Martial Universe Season 2 Part 6. Untuk link part lainnya ada di deskripsi ya sob. Oke sob, tanpa banyak nyiming, sebelum menonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Di awal film, memperlihatkan Ziyu yang tampaknya mulai khawatir akan keadaan Lindong karena sudah 24 hari dari kemenangannya. Saat pertandingan Tower Battle, Lindong masih berada di dalam simbol Master Tower lantai 8. Lindong 还没出来吗？他不会出什么事吧？已经24天了。 Menurut perkiraan Grandmaster Yan, Lindong sedang menembus seal simbol Master tingkat 3. Kemudian mereka merasakan energi dari seal simbol Master milik Lindong yang sangat kuat. Dan Grandmaster juga merasakan kalau itu adalah energi seal simbol Master tingkat 3. Dengan demikian, Lindong kini berhasil menembus seal simbol Master tingkat 3. Saat Lindong ingin kembali dari simbol Master Tower, tiba-tiba spiritual simbol root Lindong lepas dari dirinya dan memutar-mutar di atasnya, kemudian menembus dinding yang paling atas. Karena Lindong tidak mau kehilangan spiritual simbol rootnya, Lindong pun mengikutinya dan ia menembus dinding di atasnya. Nah sob, simbol Master Tower itu memiliki 8 lantai yang menjulang tinggi ke atas, dan saat itu Lindong sudah berada di lantai paling atas. Terlihat dari hologram simbol Master Tower, posisi Lindong naik ke atas lalu kemudian menghilang. Ziyu yang melihatnya pun terheran-heran, kenapa Lindong menghilang? Lalu Grandmaster Yan menjelaskan bahwa legendanya simbol Master Tower itu penuh dengan misteri dan terdapat sebuah dimensi misterius yang tidak akan diketahui oleh sembarang orang. Dan kemungkinan Lindong menemukan sebuah dimensi tersembunyi yang hanya orang yang ditakdirkanlah yang mampu menemukannya. Maka dari itu, posisi Lindong tidak diketahui di hologram simbol Master Tower. Grandmaster Yan juga menjelaskan bahwa dimensi itu merupakan sebuah harta misterius yang ada di dalam simbol Master Tower. Di sisi lain, memperlihatkan Lindong yang sedang berada pada dimensi tersembunyi itu. Ia tidak mengetahui tempat apa itu, dan ia terus mengejar spiritual simbol rootnya. 这是什么地方？啊！ Spiritual simbol root Lindong berhenti di sebuah batu yang sangat panjang dan tinggi. Namun ketika itu Lindong terheran karena
ia tidak bisa menarik spiritual simbol rootnya. Kemudian Lindong dikejutkan oleh suara yang misterius, dan ternyata itu adalah Little Martin. Siapa itu Little Martin? Sudah dijelaskan di season 1 ya sob, bahwa dia adalah rubah putih yang tinggal di batu yang sudah menyatu pada diri Lindong, yang selama ini sudah menolong Lindong sampai menjadi orang yang sangat kuat. Lindong Martin sudah terbangun dari tidurnya yang panjang karena untuk memulihkan tenaganya saat melawan roh ular raksasa pada season 1. Mereka pun saling melepas kangennya nih. Warna Little Martin yang sekarang menjadi gelap ya sob, karena itu adalah wujud asli dari Lord Martin. 傻小子，几个月不见，竟然有祖父的信息。谁在说话？你终于醒了。这家伙居然睡了这么久，实力好像也变强了嘛。臭小子，怎么还是这么？Martin memberitahu pada Lindong bahwa benda yang di hadapannya itu adalah ancestral simbol, yaitu benda yang paling kuat. Ia menjelaskan bahwa simbol seal di dunia ini ada banyak sekali, dan masing-masing memiliki tingkatan. Dan simbol seal yang paling kuat adalah ancestral simbol. Ancestral simbol tidak dibuat oleh siapapun, melainkan dibuat oleh hukum langit dan bumi. Total ancestral simbol ada 8, dan masing-masing ancestral simbol memiliki kekuatan surgawi. Jadi, dengan kata lain, orang yang memiliki ancestral simbol akan menjadi orang yang terkuat di dunia ini. Dan mereka menyadari bahwa tempat itu hanyalah salinan inskripsi dari ancestral simbol, termasuk batu yang tadi, yang tujuannya memberikan informasi di mana letak ancestral simbol yang sebenarnya. Lindong pun memberitahu Little Martin bahwa salinan yang ada di batu itu sama persis dengan spiritual simbol rootnya. Dengan itu, Little Martin menyuruh Lindong mendekatkan spiritual simbol rootnya ke salinan inskripsi pada batu itu. Dan setelah didekatkan, ternyata salinan inskripsi itu merespon spiritual simbol rootnya Lindong. 小子，你做梦吧！哎，那眼下祖符不就在眼前吗？这里只是祖符的踏印。踏印？好吧，是我想多了。好吧。小子，你慌什么？哎，小雕，我的本命灵符与这踏印，将你的本命灵符靠近这踏印。Dan kemudian membentuk sebuah peta raksasa terkait lokasi ancestral simbol, dan bahkan ada 2 ancestral simbol yang saling berdekatan. Setelah itu, spiritual simbol root Lindong kembali pada dirinya. Little Martin memberitahu pada Lindong agar tidak memberikan informasi terkait keberadaan ancestral simbol. Jika tidak, itu akan membahayakan dirinya. Ia terus mewanti-wanti Lindong agar tidak membuat kesalahan, karena jika Lindong mati, otomatis Little Martin akan ikut mati juga, mengingat ia tinggal pada tubuh Lindong. Kemudian Lindong mulai turun dan keluar dari simbol Master Tower itu. Saat Lindong keluar dari sana, ia disambut oleh Grandmaster Yan dan Xiyu. Mereka sangat berterima kasih kepada Lindong karena ia telah memenangkan Tower Battle itu dan mempertahankan simbol Master Guild di kota Yan. "多谢林动小友为我严惩。严大师，小子幸不辱命。看来你已经去过隐藏空间了。我在浮尸塔中也得到了不少。严大师，啊，是误打误撞进去的。哥哥，不好了！怎么了，青檀？ Di sana juga ada Sintan yang mendatangi Lindong sambil menangis. Ia memberitahu bahwa keluarga mereka telah diserang oleh orang yang tidak dikenal. Di sisi lain, keluarga Lin telah diserang oleh sekumpulan bandit yang telah menyerang Lindong sebelumnya. Bahkan pemimpin bandit itu yang bernama Guiyan mendesak Lin Zhentin untuk memberitahu
di mana letak tambang batu yang Yuan. Jika tidak, Guiyan akan membunuh ayah Lindong. Saat ayah Lindong akan dibunuh, Lindong pun datang tepat waktu dan menyelamatkan ayahnya itu. Dan kemudian terjadilah pertarungan di sana. 等等，不能交啊！不留活口。林家，林动，哼，一次战尽杀绝。速速放了我儿，离开我们林家。哎，Dan akhirnya Lindong mampu mengalahkan Guiyan sendirian. Kemudian Shin beralih pada keesokan harinya dengan Lindong yang sedang mengajari keluarga Lin seni bela diri. Dan itu merupakan cita-cita Lindong agar keluarganya dapat berdiri sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kemudian untuk menyiapkan kompetisi keluarga 2 tahun lagi, ia mulai berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan Yuannya. Karena Lindong ingin segera mampu menembus ranah Yuan dan tahap sempurna. Kemudian Xiaoyan datang dan meminta Lindong mengikutinya. Ternyata Xiaoyan memberitahukan bahwa Xintan sedang tidak baik. Ketika Lindong akan menolongnya, tiba-tiba saja muncul Little Martin dan ia mulai memeriksa apa yang terjadi pada Xintan. Ia memberitahukan bahwa di tubuh Xintan ada terminal boost Devil Body yang sangat luar biasa, yang mampu menolak semua energi yang. Maka dengan demikian, Xintan harus menyerap berbagai macam energi yin untuk menyembuhkannya, dan bisa juga untuk memadatkan yin dan. Jika Xintan tidak memadatkan yin dan, terminal boost Devil Body-nya akan menghancurkan pikirannya dan dapat mengakibatkan ia koma. Kemudian Lindong segera mencari benda yang memiliki energi yin. Di hari berikutnya, Lindong menemui Xiansu untuk mencari eliksir ekstrim yin cult yang akan digunakan untuk menyembuhkan adiknya. Namun karena tidak ada, ia malah diberi barang yang sangat berharga, yaitu Blood Vermilion Devil Fruit untuk hadiahnya yang sudah mencapai seal simbol master tingkat 3. Kemudian Xiansu memberi informasi bahwa di Sky Flame Mountain ditemukan sebuah makam kuno kultivator ranah nirvana dan ada benda yang dicari oleh Lindong. Dan kemudian Lindong pun pamit. Setelah Lindong sampai di rumah, terjadi keributan di sana. Terlihat ada orang dari keluarga utama yang menantang keluarga Lin, dan ia juga menyombongkan dirinya bahwa orang dari keluarga Lin yang merupakan keluarga cabang dari keluarga utama klan Lin tidak akan bisa mengalahkannya. Karena orang itu mengajak ayah Lindong yang sudah dibuat cacat tangannya saat pertandingan melawan seseorang di keluarga utama beberapa tahun silam. Lindong yang tersinggung langsung menampar orang itu. Dan terjadilah pertarungan di sana. 宗族的人，之前宗族族会有个第一场就被打。啊！呀！ 是林大哥，你小子什么人？竟敢打本少爷的脸！林家，就让我来会会你这个宗族之人。林俊，能挡住我10招就算你赢。去！奇门印，给我破！
Di sisi lain, Lin Zhentin meminta wanita dari keluarga utama yang bernama Lin Geor untuk membawa Lindong pada perjalanan ke makam kuno yang akan dilakukan oleh keluarga utama. Namun Lin Geor tidak mau menerima Lindong untuk ikut perjalanan itu. Dan ketika Lin Geor ingin pulang, ia melihat Lindong yang sedang bertarung dan ia mampu melawan adik dari Lin Geor. Kemudian Lin Geor terpukau dengan gaya bertarungnya Lindong, dan ia mengatakan bahwa ia menerima Lindong untuk ikut bersama keluarga utama dalam perjalanan ke makam kuno. Dan itu adalah kesempatan bagi Lindong untuk mencari barang yang ia cari sebelumnya. Sebelum melakukan perjalanan ke makam kuno, Lindong menyerap energi Blood Vermilion Devil Fruit yang telah diberikan Xianxu sebelumnya, agar ia bisa meningkatkan kecepatan kultivasinya. Dan setelah menyerapnya, kekuatannya pun semakin meningkat, dan ia akan mencoba kekuatannya itu saat melakukan perjalanan ke makam kuno besok hari. Dan film pun bersambung. Oke sob, itulah rangkum film Martial Universe pada part 6. Kira-kira rintangan apa yang dihadapi Lindong saat perjalanannya ke makam kuno? Dan apakah kekuatan Lindong mampu mengatasi rintangan yang ada di sana? Nah, untuk mengetahui jawabannya itu, nantikan part selanjutnya ya sob. Jika berkenan, silahkan subscribe ya sob, biar nggak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Sekian dari Mimin dan sampai jumpa. Bye-bye.